Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ronawan selaku dosen pengampu mata kuliah kita, mata matematika ekonomi, dan teman-teman kelas kalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat serta hidayatnya sehingga kita mampu dan selesai dalam menyelesaikan kewajiban kita, tugas kita. Kedua, tak lupa kita ucapkan rasa puji dan puja syukur kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan terang beneran, yakni agama Islam. Ketiga, perkenalkan, nama saya Haris Mahendra Aminuddin yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi diferensial fungsi sederhana penerapan dalam ekonomi seperti analisis margin dan analisis profit maksimum. Adapun anggota kelompok saya ini Fatimah Nurul Fadilah, Rahmadini Bisma Dewi, Karisma dengan saya, Taris Kaika Putri, Nana Diastuti, dan selanjutnya Sandrasi Purnomo. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai selanjutnya. Selanjutnya kita mulai dengan penyampaian materi. Saya persilakan untuk Rahmadini Kusuma Dewi untuk membacakan materi yang pertama. Pengertian marginal secara umum yaitu analisis marginal merupakan analisa untuk menemukan nilai optimal dari suatu target yang ditentukan dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi analisis marginal. Di sini terdapat 3 fungsi analisis marginal. Yang pertama, mendatangkan laba jika harga jual melebihi biaya marginal dan produksi tambahan serta biaya marginalnya tidak dapat mempengaruhi satuan dan harga. Yang kedua, yaitu biaya tetap. Biaya tetap akan mengalami perubahan selama produksi tambahan masih dalam batas kapasitas yang sama atau batas kapasitas yang ada. Yang ketiga yaitu menambah biaya tetap pada kapasitas awal agar menjadi biaya marginal. Selanjutnya yaitu manfaat analisis marginal. Di sini terdapat 6 manfaat analisis marginal. Yang pertama, menutup suatu departemen. Yang kedua, divisi atau bagian. Yang ketiga, menutup suatu unit produksi. Yang keempat, memproduksi sendiri atau membeli produk. Yang kelima, ekspansi pabrik atau unit usaha. Yang keenam, yaitu menyetujui atau menolak suatu tawaran kerjasama ataupun yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis analisis marginal, yaitu biaya marginal atau marginal cost atau MC merupakan besarnya biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan tambahan suatu unit barang. Di sini memiliki rumus. Yang pertama, TC sama dengan TC atau HI, maka MC sama dengan DTC per DHI. Yang kedua, TR sama dengan TR atau HI, maka MR sama dengan DTC per DHI. Memiliki contoh, jika TR sama dengan 75 HI minus 4 HI2, maka MR sama dengan DTR per DHI sama dengan 75 minus 8 HI. Terus jika TC sama dengan HI2 plus 7 HI plus 23, maka MC sama dengan DTC per DHI sama dengan 2 HI plus 7. Jenis analisis marginal yang selanjutnya yaitu penerimaan marginal atau marginal revenue, disingkat dengan MR. Besarnya biaya tambahan diperoleh dari hasil bertambahnya satu unit barang dengan rumus MR sama dengan TR aksen. Contoh soal, diketahui fungsi permintaan dalam persamaan P sama dengan 20 min 5Q. Tentukan persamaan penerimaan total dan marginal serta titik ekstrim dari fungsi penerimaan total. Jawab, P sama dengan 20 min 5Q dimasukkan dalam rumus R sama dengan Q kali P. Maka R sama dengan Q dalam kurung 20 min 50Q. R sama dengan 20Q min 5Q. Jika R sama dengan 20Q min 5Q, maka MR sama dengan R aksen dan hasilnya adalah 20Q min 10Q. R maksimum jika MR sama dengan 0, maka Q sama dengan 20 min 10Q. Q sama dengan 2. Untuk Q sama dengan 2, maka P sama dengan 20 min 5Q. P sama dengan 20 min
5 kali 2, hasilnya adalah 10. R sama dengan 20Q min 5Q kuadrat. R sama dengan 20 kali 2 min 5 kali 2 kuadrat. Dan hasilnya adalah 10. Jadi, titik ekstrim fungsi penerimaan total berada pada koordinat 2.20. Yang selanjutnya adalah utilitas marginal atau marginal utility. Tambahan kegunaan yang dinikmati konsumen apabila bertambahnya satu unit barang dengan rumus MU sama dengan TU. Contoh, diketahui fungsi utilitas dalam persamaan U sama dengan 15Q min 5Q kuadrat. Tentukan utilitas marginal dan titik ekstrim dari fungsi utilitas totalnya. Berapa utilitas marginal jika barang produksi ditambah dari 2 unit menjadi 3 unit? Jawab, U sama dengan 15Q min 5Q kuadrat. MU sama dengan U aksen sama dengan 15 min 10Q. U maksimum jika MU sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 15 min 10Q, hasilnya adalah 1,5. Untuk Q sama dengan 1,5, maka U sama dengan 15Q min 5Q kuadrat. U sama dengan 15 kali 1,5 min 5 kali 1,5 kuadrat. Hasilnya adalah 11,25. Jika Q sama dengan 2, maka MU sama dengan 15 min 10 kali 2 sama dengan min 5. Jika Q sama dengan 3, maka MU sama dengan 15 min 10 kali 3, hasilnya adalah min 15. Jadi, titik marginal fungsi utilitas total berada pada koordinat 1,5.11,25. Yang selanjutnya adalah produktivitas marginal atau marginal productivity yang disingkat dengan MP. Tambahan jumlah yang diproduksi karena ada tambahan salah satu faktor produksi dengan rumus MP sama dengan P aksen. Contoh, diketahui fungsi produksi total P sama dengan Fx sama dengan 9x2 min x3. Tentukan A. Fungsi produk marginalnya. B. Tentukan produksi maksimumnya. C. Tentukan produk marginalnya. D. Gambarkan grafiknya. Jawab untuk A. Produk marginal MP sama dengan P aksen, maka hasilnya adalah 18x min 3x2. Untuk B, P mencapai maksimum pada saat P aksen sama dengan 2. P aksen sama dengan 18 min 3x2 sama dengan 0. X dalam kurung 18 min 3x sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 18 min 3x sama dengan 0. 3x sama dengan 18, maka x sama dengan 6. Untuk x sama dengan 6, maka P sama dengan 9 kali 6 kali 2 min 6 kali 3 sama dengan 9 kali 36 min 216 sama dengan 324 min 216 sama dengan 108. Jadi, pada saat jumlah masukan 6 produksi total mencapai maksimum yaitu 108. Untuk C, MP mencapai maksimum pada saat MP aksen sama dengan 0. MP sama dengan 18x min 3x2, maka MP aksen sama dengan 18 min 6x, maka MP sama dengan 18 kali 3 min 3 kali 3 kali 2. Jadi MP maksimal pada jumlah masukan adalah 3 dengan produk marginalnya adalah 27. Bisa dilihat dalam grafik. Titik 6 adalah jumlah masukan,
sedangkan titik 108 adalah produksi total mencapai maksimal. Kemudian jenis-jenis analisis marginal yang lainnya adalah konsumsi marginal atau marginal propensity to consume, bisa disingkat MPC. Kemudian saving marginal atau marginal propensity to save. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu analisis keuntungan maksimum. Apa sih analisis keuntungan maksimum? Jadi, analisis keuntungan maksimum adalah tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Di sini dapat dibentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan atau V. Ada dua syarat agar diperoleh suatu keuntungan maksimum. Yang pertama yaitu V sama dengan 0. Yang kedua adalah V lebih kecil daripada 0, di mana V sama dengan R min C. Contoh, diketahui L sama dengan min 2 kuadrat ditambah 1000 Q. C sama dengan Q kubik dikurangi 59 Q kubik ditambah 1315 Q ditambah 2000. Tentukan A. Tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum. B. Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan maksimum. C. Besarnya penerimaan perusahaan untuk mencapai keuntungan maksimum. D. Harga jual per unit perusahaan untuk mencapai keuntungan maksimum. E. Besarnya keuntungan maksimum. Oke, mari kita bahas soal A, yaitu V sama dengan R minus C sama dengan dalam kurung min 2 Q kuadrat ditambah 1000 Q tutup kurung dikurangi Q kuadrat min 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000. Kemudian V sama dengan minus Q kuadrat ditambah 57 Q kuadrat dikurangi 315 Q dikurangi 2000. Kemudian V minus 3 Q kuadrat ditambah 114 Q dikurangi 315. Agar keuntungan maksimum, syarat V sama dengan 0. V sama dengan 3 Q kuadrat plus 114 Q min 315 sama dengan 0. Oke, kita lihat yang sebelah kanan ini. Q1 sama dengan minus B kurang lebih akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Ini rumus ABC. Maka didapat Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35 dengan rumus ABC atau dengan pemfaktoran. Yang pertama, Q1 sama dengan V sama dengan minus 6Q ditambah 114 sama dengan minus 6,3 ditambah 114 sama dengan 96. Yang kedua, Q2 sama dengan 35. Kemudian V sama dengan minus 6Q ditambah 114 sama dengan minus 6 dikali 35 plus 114, yaitu minus 96. Karena syarat kedua untuk Q sama dengan 35 hasilnya lebih kecil 0, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 30 unit. Keuntungan yang menghasilkan keuntungan maksimum. Biaya yang menghasilkan keuntungan maksimum. C sama dengan 3Q min 59 Q2 sama dengan 1315 Q sama dengan 2000. C sama dengan 353 dikurangi 59 dikalikan Q2 tadi ada 352 plus 1315 dikalikan Q-nya 35 plus 2000. Q sama dengan 18.625. C. Besarnya pendapatan. R min 2 Q kuadrat plus 1000 Q. R sama dengan min 2 kali Q kuadratnya 352 plus 1000 dikalikan Q-nya 35. R sama dengan Rp32.550.000. D. Harga jual per unit. R sama dengan P Q. R sama dengan P titik Q, maka P sama dengan R per Q. P sama dengan 32.550 per atau dibagi 35 sama dengan 930 unit per unit. Adapun besaran keuntungan maksimum adalah Q sama dengan min 35 kuadrat pangkat 3 plus 57 kali 35 kuadrat
min 315 kali 35 dikurangi 2000 sama dengan 13.925, atau Pi sama dengan R min C. Pi sama dengan 3.550 dikurangi 18.625, ada 13.925. Bab 3. Penerimaan pajak maksimum. Penerimaan pajak maksimum adalah pajak total diterima oleh pemerintah atau T adalah besarnya pajak per unit dikalikan jumlah barang yang terjual di pasar, jumlah keseimbangan penggunaan pajak pasar tersebut. Untuk rumusnya, pajak total P sama dengan A plus PQ plus T, penawaran sesudah pajak. T sama dengan P kali A kali BQ. Fungsi pajak spesifik per unit barang. P sama dengan C min DQ min A min BQ sama dengan kurung C min A kurung min kurung buka lagi D plus B kurung tutup kalikan Q. T sama dengan T kali Q sama dengan kurung buka C min A kurung tutup Q min kurung buka D plus B kurung tutup pangkat 2 pajak total. T maksimum jika T aksen sama dengan 0. Untuk pajak total pemerintahan, T sama dengan T sama dengan T kali Q, atau biasa kita kurung buka C min A kurung tutup min kurung buka D plus B kurung tutup Q, kita kalikan Q. T sama dengan kurung buka C min A kurung tutup Q min kurung buka D plus B kurung tutup Q kuadrat parabolik T maksimum jika T aksen sama dengan 0. T aksen sama dengan kurung buka C min A min 2 kali D plus B kurung tutup Q. 0 sama dengan C min A min 2 D plus B kurung buka kurung tutup Q. 2 sama dengan D plus B kurung tutup Q sama dengan C min A. Untuk penerimaan pajak maksimum, contoh soalnya, permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh penyusunan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah berencana mengenakan pajak spesifik sebesar P atas barang unit barang yang dijual jika penerimaan pajak barang ini diinginkan maksimum. Tentukan A. Berapa besar pajak per unit yang harus ditetapkan. B. Berapa besar penerimaan pajak maksimum. Jawabannya, fungsi penawaran sesudah pajak rumusnya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus T. Pajak per unit barang T sama dengan P min 3 min 0,5 Q, dan fungsi permintaannya P sama dengan 15 min Q, jadi T sama dengan 15 min Q min 3 min 0,5 Q, dan memperoleh hasil akhir yaitu T sama dengan 12 min 1,5 Q. Kemudian rumus dari pajak total yaitu T sama dengan T dikali Q, yaitu T 12 min 1,5 Q dikali Q, dan mendapatkan hasil akhir yaitu 12Q sama dengan 1,5 Q kuadrat. Jika maksimum T sama dengan 0, maka T sama dengan 12 min 3Q, dan mendapatkan hasil akhir yaitu Q adalah 4. Maka ditentukan T pajak barang per unit yaitu T sama dengan 12 min 1,5Q, dan mendapatkan hasil akhir T sama dengan 6. Dan ditentukan T yaitu pajak total pemerintah dengan rumus T sama dengan T dikali Q, dan mendapatkan hasil akhir yaitu 24 dari 6 dikali 4. Kemudian penawaran sesudah pajak yaitu P sama dengan 3 plus 0,5Q ditambah T, dan mendapatkan hasil akhir yaitu P sama dengan 11. Maka pajak per unit barang T sama dengan 6 dan pajak maksimum T maksimal adalah 24.
Kemudian efek pemajakan bagi penunggal. Biaya rata-rata menjadi meningkat sebesar T. Yang kedua adalah biaya total meningkat sebesar T dikali Q. Yang ketiga adalah keuntungan diperoleh monopolis berkurang. Dan yang terakhir adalah harga menjadi mahal. Kemudian rumus dari pajak per unit sama dengan T. Rumus dari pajak total yaitu T dikali Q. Rumus dari penerimaan total adalah R sama dengan R dikali Q. Rumus biaya total yaitu C sama dengan C dikali Q. Dan keuntungan yaitu P sama dengan R dikurangi C. P sama dengan R dikali Q dikurangi C dikali Q. Kemudian sesudah pajak, biaya total sesudah pajak yaitu rumusnya C sama dengan C dikali Q plus T dikali Q, dan keuntungan sesudah pajak yaitu P dikali R, P sama dengan R dikali Q sama dengan C dikali Q dikurangi T dikali Q. Demikian diskusi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah sebagai moderator. Saya mohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.